Billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur bersua kembali untuk belajar tentang hakikat segala sesuatu. Dan dengan mengetahui hakikat segala sesuatu, harapan kita menjadi lebih arif, bijaksana. Dan kearifan kebijaksanaan ini adalah merupakan modal terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena kearifan dan kebijaksanaan menunjukkan semakin matang dan sempurnanya jiwa kita. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan buku Mullah Sadra yang kita dibantu oleh Syed Hussein Nasr untuk memahami isi daripada buku ini. Tentu memahami isinya artinya bab-bab apa saja yang ada di dalamnya dan pembahasannya apa saja. Terakhir kita sampai di sini. Tanggal 7 September yaitu hari Sabtu yang lalu. Jadi kita sedang bahas pada bagian terakhir daripada 4 perjalanan Al-Asfar Al-Arba'ah. Bahwa bagian terakhir di buku ini yang merupakan jilid terakhir dari buku Asfar ini itu membicarakan tentang akhirat, tentang jiwa manusia dan akhirat. Contohnya terakhir ini ceritakan 3 bab terakhir dari Asfar ini membahas soal-soal paling penting tentang kesempurnaan tertinggi yang dapat dicapai oleh jiwa manusia, serta tentang kebangkitan spiritual dan jasmani. Jadi bicara tentang jiwa dan akhirat, karena kesempurnaan nanti terjadi di akhirat. Di dalam bab terakhir, tentang kebangkitan jasad, Mullah Sadra berakhir ke ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi akhirnya Mullah Sadra bicara tentang Al-Quran karena informasi terakhir tentang itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebelumnya itu bicara tentang murni pendekatan akli, kemudian terakhir adalah pendekatan nakli. Dan kita lihat di dalam agama Islam ini selalu ada kesesuaian atau kekompakan antara pendekatan akli dan pendekatan nakli. Karena tidak mungkin bertentangan. Ya, karena bagaimana kita mengetahui kebenaran nakli kalau tidak dengan akal juga. Apabila kebenaran nakli tidak bisa ditentukan oleh akal, ya berarti satu-satunya jalan kita menerima begitu saja. Nah, dan itu namanya dogmatika, dan itu adalah berbahaya dalam agama. Dengan demikian, antara akli dan nakli harus seirama, harus sejalan, harus kompak. Itu sebabnya bahwa di pembahasan sebelumnya adalah tentang pendekatan akli, akal saja, terus kemudian terakhir ditutup dengan pendekatan Al-Quran. Dan perlu kita sampaikan bahwa ini nanti adalah ciri-ciri daripada ulama-ulama tercerahkan atau ulama filosof daripada pecinta keluarga Nabi. Kalau kita misalnya membaca seperti misalnya Ali Syariati, itu Ali Syariati nanti terakhir juga baru kita ketahui bahwa ternyata yang dibahas itu adalah Al-Quran. Begitu juga dengan Murtada Mutahari. Murtada Mutahari itu selalu di belakang Al-Quran. Jadi di awal itu adalah argumen akal dulu. Sehingga kita kemudian terpukau dengan penjelasan logika, penjelasan rasional. Tapi belakangan ternyata akhirnya kita tahu, ternyata ini ayat toh. Jadi ternyata ayat yang dibahas demikian panjang lebar setelah kita sampai bagian terakhir. Dan ini juga corak daripada Mullah Sadra. Jadi bisa dikatakan bahwa ulama-ulama pecinta Nabi belakangan itu menggunakan pola seperti ini. Beda dengan sebagian ulama yang lain. Kalau yang lain itu kan biasanya ayat dulu baru dikomentari dengan komentar-komentar. Jadi hanya mengomentari ayat saja. Nah kalau ini pendekatan filsafatnya mereka adalah
pendekatan akal dulu, baru kemudian terakhir adalah ayat. Nah, ini adalah terakhir kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf-paragraf terakhir ya, karena ini adalah terakhir, ini sampai di sini habis ya. Catatan-catatan. Jadi kita paragraf terakhir. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa penjelasan dan pembahasan monumental tentang ajaran-ajaran tradisional ini kemudian menjadi subjek dari banyak kajian dan komentar. Kata subjek itu menjadi topik, menjadi pembahasan utama dari banyak kajian dan komentar. Jadi ini adalah ajaran-ajaran tradisional, artinya ajaran-ajaran filsafat. Disebut tradisional di sini karena sudah berlalu kira-kira 500 tahun yang lalu. Karena dalam bahasa Arab itu kan ada namanya salaf, ada khalaf ya. Generasi salaf dan generasi khalaf. Salaf itu yang terdahulu, yang khalaf belakangan. Kalau dikatakan khalaf itu yang modern. Biasanya kalau modern itu biasa dilawankan dalam tanda petik dengan tradisional. Ya, jadi begitu. Jadi kata-kata tradisional di sini bedanya dengan yang sekarang. Ya, jadi kita lihat, tak dapat dipungkiri bahwa penjelasan dan pembahasan monumental, pembahasan penting tentang ajaran-ajaran tradisional ini kemudian menjadi subjek dari banyak kajian dan komentar. Jadi banyak hakim, kata hakim di sini bukan hakim di pengadilan, tapi hukama. Hakim itu adalah ahli hikmah, yaitu filosof. Ya. Kita sudah sampaikan bahwa kalau di bahasa Yunani kan filosof. Ya. Kalau di bahasa Arab, hakim biasa disebutnya. Di banyak hakim terpandang dari 3 abad terakhir. 3 abad terakhir itu berarti abad 20, 19, dan 18. Kita sekarang 21 kan baru ya. Jadi abad 21 ini bisa dikatakan baru. Jadi abad 20, 19, dan 18. Banyak hakim terpandang dari 3 abad terakhir telah menulis syarah. Syarah itu adalah komentar-komentar. Ya. Komentar yang memperluas dan memperdalam. Jadi itu namanya syarah. Ada yang memperdalam maknanya, ada yang memperluas ya, maknanya. Ada juga dua-duanya, memperdalam dan memperluas maknanya. Jadi banyak hakim terpandang dari 3 abad terakhir telah menulis syarah atau komentar terhadap bagian-bagian atau bahkan keseluruhan isi asfar. Komentar terhadap bagian-bagian atau bahkan keseluruhan isi daripada asfar ini. Ya. Beberapa syarah tersebut ada yang terkenal. Ingat, kata syarah ini terkenal dalam dunia Islam. Bukan hanya asfar, bahkan ada hadis yang disyarah misalnya. Kalau kita baca misalnya buku Fathul Bari, nah itu adalah syarah terhadap kitab Imam Bukhari, ya itu adalah syarah. Jadi hadis pun disyarah. Ya. Kalau Al-Quran kan biasanya sudah dengan tafsir ya. Sebetulnya kalau Al-Quran dipakai syarah ya bisa juga, karena membantu kita untuk memahami ayat, jadi syarah perluas. Cuma kalau di Quran sudah terlanjur terkenal namanya tafsir, ya. Tafsir Al-Quran. Nah, jadi selain daripada Al-Quran biasa menggunakan kata syarah termasuk hadis, buku-buku. Jadi kalau ada buku penting, buku-buku yang dianggap monumental, yang sangat banyak pembacanya, dan dipakai di sekolah-sekolah dan di lembaga-lembaga agama, maka biasanya diperluas lagi maknanya, namanya disyarah. Ingat kata-kata syarhun itu adalah luas. Ini masuk dalam Al-Quran. Haknya itu hak besar. Ya. Seperti alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan, memperluas dadamu. Mayuridillah ayah diyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk berikan petunjuk hidayah, yashrah, dia melapangkan, memperluas, yashrah sadrahu, dadanya lil Islam, untuk Islam. Nah, jadi itu makna syarah. Jadi beberapa syarah tersebut ada yang terkenal. Ya. Namun beberapa diantaranya masih belum dikenal. Baik karena memang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas, bisa juga sebetulnya bagus, tetapi belum dicetak, masih dalam bentuk catatan-catatan tulisan tangan yang biasanya ditulis di samping. Namanya biasanya syarah itu kan misalnya buku utamanya dibaca oleh yang bersangkutan. Nah itu di sampingnya itu kayak di sini, di sisi sininya dikasih coretan-coretan gitu.
dikasih catatan-catatan pinggir di sini nih. Ya, kalau kita membaca nama syarah biasanya begitu. Jadi misalnya ulama membaca kalimat ini, nanti dikasih catatan di pinggir sini. Nah, ini syarah. Biasa kiri kanan tuh penuh. Nah, kan buku dulu kan rata-rata lebar pinggirnya sini, lebar sini. Kertas dulu kan, buku-buku dulu agak besar, ya beda dengan sekarang, semakin kesini semakin kecil buku. Nah, jadi itu namanya syarah, ditulis di pinggir-pinggir sini. Ya. Jadi ada yang terkenal, namun beberapa di antaranya masih belum dikenal. Seperti sekian banyak tulisan dari beberapa abad terakhir. Nah, beberapa abad terakhir kan berarti 3 abad terakhir tadi dia katakan di perpustakaan Persia. Jadi ada di perpustakaan Persia di Iran, ada juga di Pakistan, ada juga di India. Ya. Kita tahu bahwa di Pakistan dan India itu kebanyakan orang Islam bisa mengerti bahasa Persia. Jadi kalau di Pakistan itu banyak orang mengerti bahasa Parsi. Ya, banyak. Kita tahu bahwa Muhammad Iqbal, Maulana Muhammad Iqbal yang penyair terkenal itu adalah menulis puisi-puisinya dalam bahasa Persia, padahal dia orang Pakistan. Sebelum merdeka Pakistan, dia orang India. Kan tadinya kan Pakistan dan India gabung ya. Dia adalah orang India. Dia belakangan menjadi Pakistan. Itu Muhammad Iqbal. Syair-syairnya terkenal banyak. Seperti contohnya Asrar Ikhudi. Nah, itu kan karyanya Muhammad Iqbal yang sangat terkenal. Tapi bukunya sangat terkenal adalah Construction of Islamic Thought. Ya, kalau tidak salah begitu. Kurang lebih begitu judulnya. Mengkonstruksi kembali, reconstruction kalau tidak salah. Reconstruction of Islamic Thought, pemikiran Islam. Jadi ini adalah di Pakistan dan India. Menunggu untuk diteliti. Maksudnya bahwa mungkin buku itu masih tersimpan di perpustakaan dan belum dijamah secara modern, belum dicetak. Kebanyakan manuskrip Asfar memuat catatan pinggiran dia. Jadi kebanyakan manuskrip Asfar memuat catatan pinggir dengan tulisan tangan yang menunjukkan perenungan dari seorang guru atau murid yang telah menggunakan manuskrip tersebut. Jadi dia beli manuskrip buku, lalu setelah dia baca, sambil dia baca dikasih di sini catatan-catatan di pinggirnya kiri kanan. Nah, itu nanti sudah dengan syarah. Terkadang syarah dari beberapa generasi hukama, jadi syarah dari beberapa hukama berarti beberapa generasi hukama dikumpulkan dalam satu manuskrip. Jadi terkadang dikumpulkan semua komentar-komentar dari para filosof Islam tersebut dalam satu manuskrip, dalam satu buku. Ya. Untuk membuktikan besarnya peranan Asfar dalam kehidupan intelektual. Jadi ingat jemaah sekalian, membuktikan betapa besarnya peranan Asfar. Asfar ini kan bukunya besar ya, Al-Asfar Al-Arba. Betapa besarnya peranan Asfar dalam kehidupan intelektual di Persia sampai terakhir, sampai sekarang. Jadi kita sampaikan bahwa kita mengenal Ahlul Bait itu mayoritas setelah revolusi Islam Iran. Jadi kita tidak tahu apa tadinya itu Syiah, apa yang disebut dengan Ahlul Bait, kita tidak tahu tadinya. Sebelum terjadi revolusi Islam Iran. Jadi revolusi Islam Iran itu punya peran yang sangat besar di dalam membuka mata kita semuanya, bahwa ternyata masih ada mazhab Islam yang lain, masih ada cara berpikir Islami yang lain. Yang tadinya kita kenal cuma Syafi'i, Hanafi dan sebagainya, ternyata ada satu lagi. Kita kenal tadinya cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, kita ternyata ada yang lain yang disebut dengan Ahlul Bait ataukah Syiah, ya seperti itu. Nah, jadi itu kapan kita kenalnya? Setelah revolusi Islam Iran. Dengan demikian, revolusi Islam Iran ini punya peran yang sangat besar untuk memperkenalkan. Ibaratnya itu dalam dunia global Islam, revolusi Islam Iran itu menjadi semacam kotak Pandora box. Begitu dibuka, maka kemudian semua orang mengenalnya. Akhirnya kemudian pengaruhnya ke seluruh dunia Islam itu besar, termasuk masuk di kampus-kampus. Saya sendiri merasakan sekali, karena saya kan masuk kampus tahun 81. 81 itu cuma sekitar 1-2 tahun setelah revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran itu kan tahun 79 ya. 81 masuk kampus ya, seperti itu. Harusnya kan 80 saya tamat. Tapi pada waktu itu persis ada kebijakan pemindahan
tahun ajaran ke pertengahan tahun. Tadinya itu tahun ajaran di bulan Desember selesai. Jadi tahun ajaran baru itu di Januari dulu. Jadi kita masuk sekolah dulu itu Januari. Kelas baru. Kalau kita naik kelas 2, kelas 3 yaitu Januari. Tapi kemudian ada perubahan dipindahkan ke pertengahan tahun. Akhirnya untuk generasi saya yang harusnya tamat tahun 80, akhirnya ditunda 6 bulan. Ya, akhirnya belajar lagi 6 bulan, tamatnya tahun 81. Nah, jadi saya merasakan sekali tuh suasana itu. Nah, jadi pengaruhnya itu terasa. Ya, terasa sekali masuk di universitas-universitas, di kampus-kampus pada saat itu. Dan sangat mempengaruhi. Jadi saya bersaksi sebagai orang yang di kampus pada saat itu bahwa pengaruh jilbab itu sebetulnya dari Iran. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi tadinya itu tidak ada orang-orang wanita-wanita pakai jilbab seperti sekarang. Ya. Dulu itu cuma pakai kerudung-kerudung yang digantung-gantung di leher. Di Yayen pun begitu. Saya begitu masuk datang revolusi Islam Iran itu kemudian seperti itu. Nah, orang semua kaget pada saat itu. Kok bisa ada ulama yang bikin revolusi dan luar biasa pengaruhnya. Setelah kita baca buku-bukunya, mereka ternyata bukan ulama biasa. Mereka adalah ulama filosof. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karya-karya Mutahari, Ali Sariati, Imam Khomeini, Tabatabai, Ali Khamenei, itu luar biasa. Mempengaruhi sekali kita. Artinya banyak kita yang punya semangat untuk mempelajarinya. Nah, seperti itu. Makanya kemudian jemaah sekalian sebagai kalau saya melihat ada beberapa pengikut Ahlul Bait yang mohon maaf agak-agak malas berpikir, itu menjadi heran saya, karena Syiah yang kami kenal dulu itu adalah Syiah pemikir, Syiah intelektual, bukan Syiah ritual-ritual belaka saja. Bahkan Ali Syariati itu menyindir Syiah seperti itu dengan Syiah hitam namanya. Hanya berhenti berkabung, menangisi nasibnya saja. Dan tidak pernah mau memperjuangkan kehidupan masyarakat. Padahal itulah inti Ahlul Bait. Makanya Syariati membagi dua Syiah dulu. Ada Syiah hitam, ada Syiah merah. Nah itu dia. Nah yang melakukan revolusi Islam Iran itu adalah Syiah merah. Yang tidak mau hanya berpangku tangan dengan doa-doa, bacaan-bacaan seperti jampi-jampi. Dan mereka ingin terjun dengan berhadapan dengan Safak. Dan sekaligus berhadapan dengan pemikir-pemikir Barat dengan adu argumentasi dalam filsafat. Nah, muncullah orang seperti Syariati yang berbasis sosiologi, muncullah seperti Murtada Mutahari yang berbasis filsafat, dan seterusnya. Muncullah Bakir Sadr. Semuanya itu adalah datang untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah argumentatif, rasional, dan sangat cocok dengan zaman. Artinya kemudian orang rame-rame mengetahuinya. Nah, seperti itu ya Mas sekalian. Makanya kita katakan di sini, ya, membuktikan besarnya peranan Asfar dalam kehidupan intelektual di Persia dalam kurun waktu 3 abad terakhir. Jadi sangat berpengaruh. Nah, cuma itu tadi, jemaah sekalian, saya terus terang agak-agak bingung sedikit karena belakangan ini terutama kita di Jakarta itu kurang begitu diminati. Ya. Yang diminati itu cuma ritual-ritual, doa-doa, ziarah-ziarah kuburan. Nah, Syiah seperti itu, mohon maaf, disebut Syariati Syiah hitam, hanya berhenti pada berhenti pada berduka saja dan tidak pernah menunjukkan semacam perjuangan melawan hegemoni intelektual. Karena kan sebetulnya yang terjadi sekarang yang disebut dengan imperialisme itu adalah hegemoni intelektual Barat. Jadi kalau kemudian Israel sekarang muncul di Palestina, itu kan yang mengutus ke sana Barat. Dan sekarang di backup oleh Barat, Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol misalnya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Ya karena memang itu adalah perpanjangan dari Barat, dan Barat itu punya, jangan bayangkan punya semangat intelektual, semangat imperialisme dalam pengertian menjajah, mengambil, menempatkan tentaranya saja, enggak. Tapi terutama Barat itu adalah imperialisme intelektual, imperialisme sains dan teknologi. Nah maka kalau kita menghentikan ini, ya harus mengalahkan dulu dari pertengkaran intelektual. Ibaratnya kita berkelahi intelektual dulu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan berkelahi secara intelektual, ya tidak bisa menang melawan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dan intelektual di Iran pada saat itu, yang disebut dengan ulama-ulama yang tercerahkan. Mereka menyebutnya dengan Rausan Fikr. Rausan Fikr itu adalah orang-orang yang tercerahkan dalam berpikir. Itu adalah orang seperti enlightenment, ya, enlightenment. Ataukah Renaissance kalau di versi Eropa, bangkit kembali. Nah, jadi saya kira begitu aja Mas. Karena ini disebutkan di sini oleh Said Hussein Nasr. Ya.
Jadi inilah yang berpengaruh pada kurun waktu 3 abad terakhir. Jadi ingat, begitu besarnya Asfar ini. Ya, jadi kita sampaikan di sini jemaah sekalian. Cobalah lihat di sini berapa di antara kita orang di Jakarta lah yang berminat pada ini, kan jarang sekali. Coba aja dihitung-hitung ya. Ya, ternyata inilah yang punya pengaruh di Persia, intelektual di Persia dalam kurun waktu 3 abad terakhir ini. Ya, 3 abad terakhir. Nah, bahkan puncaknya adalah revolusi Islam Iran. Makanya kalau bicara revolusi Islam Iran pasti penulis semua, filosof semua. Imam Khomeini, siapa yang tidak kenal Imam Khomeini? Tabatabai, siapa yang tidak kenal Tabatabai dengan tafsirnya, dengan filsafatnya? Siapa yang tidak kenal Murtada Mutahari? Siapa yang tidak kenal Rahbar sekarang Ali Khamenei? Ali Khamenei itu adalah imam, murid daripada Tabatabai, murid daripada Imam Khomeini, sama dengan Murtada Mutahari. Jadi seandainya Murtada Mutahari masih hidup, ya usianya kurang lebih sama dengan Ali Khamenei juga. Ya, seperti itu. Bakir Sadar seandainya masih hidup, ya kurang lebih usianya sama dengan Ali Khamenei sekarang atau Rahbar. Jadi mereka semuanya adalah murid dari situ. Jadi ada pun beberapa syarat terhadap Asfar yang cukup terkenal sampai saat ini adalah yang ditulis oleh Aga Muhammad Bidabadi. Ya, jadi ingat, ada beberapa syarah terhadap Asfar yang cukup terkenal ya. Banyak yang tidak terkenal tadi kan karena belum dijamah dengan teknologi modern, belum dicetak misalnya dan sebagainya. Nah, yang sudah terkenal adalah misalnya syarah yang ditulis oleh Aga Muhammad Bidabadi, Mulla Ali Nuri Isfahani, Mulla Ismail Isfahani, Haji Mulla Hadi Sabsyoni terkenal ini. Ya, ini kita kasih tanda dulu karena ini termasuk terkenal, ini termasuk salah satu syarah yang terkenal yaitu Mulla Hadi Sabsiwari. Ya, ini belum terlalu lama ini ya. Mulla Ali Mudarris Zunuzi, Aga Muhammad Ridha Kumsyai terkenal ini. Mirza Hashim Gilani Rasti Ashkiwari, Mulla Aga Kazwini, Mirza Muhammad Hashim Musawi Khwansari, Muhammad bin Maksum Zanjani, dan Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Nah, ini terkenal, ini yang baru ini kan. Tabatabai ini yang bukunya pernah kita bahas juga dan sekaligus penulis daripada tafsir Al-Mizan. Jadi kalau tafsir Al-Mizan ini ya. Jadi kalau bicara tafsir Al-Mizan, nah ini adalah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Ini adalah tafsirnya bercorak filosofi. Ya, jadi kalau kita baca tafsir Al-Mizan, setiap pembahasan itu pasti ada nanti sudah ada SOP-nya. Pasti salah satunya adalah bahsul falsafi. Pasti ada bahsul falsafinya. Ya. Kalau tafsir Al-Mizan, ya, jadi ada dulu pembahasan riwayat, ada juga pembahasan makna daripada kata-kata itu, tapi tidak ketinggalan selalu ada pembahasan filsafat, namanya bahsul falsafi. Ya. Itu di tafsir Al-Mizan, ya, yang 22 jilid itu. Nah, jadi nanti mungkin kalau selesai buku ini atau kayak yang di malam hari kita akan angkat juga ini bukunya Hussein Tabatabai tentang alam akhirat. Kalau tidak salah judulnya kayak gitu. Kehidupan alam akhirat. Ya, ini ada. Nanti kita bagus juga bahas ini ya. Ada di sini kita lihat. Kita lihat di sini. Ada kalau tidak salah di sini. Ya. Kehidupan alam akhirat. Ya, saya lupa persis yang nggak ada nih kayaknya. Padahal ada bukunya sebetulnya, cuma lupa judulnya. Tapi nanti kita cari ya. Pokoknya ada di sini ya. Buku yang bisa kita download juga di sini. Ya, yaitu kehidupan setelah alam akhirat. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sekarang rajin membaca itu nggak perlu beli buku lagi, banyak sekali sekarang di e-book. Ya, tinggal kita rajin, dan ini kebanyakan gratisan, ya, kebanyakan gratisan. Ya. Jadi kita bisa baca ini kayak ini logika semua ada semua nih ya.
Dia nih, apa ini ya? Ada apa? Ternyata tadi sudah ada di depan sana nih ya. Ada apa setelah mati? Ini Muhammad Hussein Tabatabai ini nih. Ya. Ini sudah dimasukkan di apa namanya? Ini tinggal dibaca Rit ya. Ini dia bukunya ya. Nah, jadi inilah bukunya. Ada apa setelah mati? Ya. Ini dia penjelasannya, terjemahkan oleh siapa dan kapan, ini ada semuanya nih. Ya. Jadi ini bagus juga kita bahas, karena ini adalah ada apa setelah mati, ini adalah boleh dikatakan diambil dari bagian terakhir daripada Asfar tadi, kan Asfar tadi bagian terakhir ini, berbicara tentang setelah mati, ya gitu. Ini lengkap di sini. Ya. Nah jadi kurang lebih begitulah Mas kalian. Jadi itu adalah Hussein Tabatabai, Said Muhammad Hussein Tabatabai. Dan dia adalah seorang filosof, ya, buku filsafatnya juga banyak. Syarh kitab Asfar yang paling panjang adalah syarh yang ditulis oleh Sabsiwari tadi. Inilah syarah yang paling panjang. Jadi syarah yang paling panjang adalah syarah yang dibuat oleh Sabsiwari. Ya. Yaitu nama lengkapnya Haji Mullah Hadizat Siwari. Ya. Yang mencakup perjalanan pertama, ketiga, dan keempat. Jadi keduanya tidak ada, cuma perjalanan pertama, loncat ke ketiga, dan keempat. Ya. Serta dicetak pada catatan pinggir, itu tadi di sini, di pinggir-pinggir sini nih. Ya. Di pinggir kiri kanan sini. Ya. Jadi dicetak ini, ditulis oleh Sabsiwari mencakup dan ini adalah dicetak ini, dicetak atau dicetak pada catatan pinggir Asfar dalam edisi litografinya. Ya. Setelah syarah Sabsiwari, nah, selanjutnya menyusul syarah Mullah Ali Mudaris Zunusi yang tadi ini. Ya. Ini. Ya. Mudaris Zunusi. Tapi yang paling panjang ini, paling terkenal ini nih. Ya. Saya pun pertama kali mendengar syarah itu adalah syarahnya Sabsiwari. Ya, dan ini filosof juga, ulama juga ini, ulama besar dan filosof ya. Jadi itu, dan kedua adalah syarah Mullah Ali Mudaris Zunusi, yang oleh banyak ulama dianggap sebagai syarah yang penjelasannya paling luas dan dalam dari sekian banyak syarah terhadap Asfar yang sudah pernah ditulis sampai saat ini. Ya, seperti itu. Jadi inilah dua yang paling terkenal ya. Ya, yang pertama tadi adalah ini ya, Sabsiwari. Yang kedua adalah ya Mullah Ali Mudaris Zunusi. Ya, dia. Duanya terkenal ini. Adapun syarat dari hakim, dari ulama kontemporer adalah dari Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai ini tadi. Ya, ini yang paling yang modern, yang paling terakhir. Ya, jadi kata-kata kontemporer ini yang paling terakhir. Ya, ini adalah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai ini. Dari kita bahas ini. Nah, ini adalah guru daripada Murtada Mutahari, guru daripada orang seperti misalnya Ali Khamenei sekarang, guru dari banyak. Ya. Kalau kita baca ulama-ulama awal yang meninggal itu kebanyakan filosof, seperti misalnya apa namanya, banyak lah. Ya. Rata-rata yang meninggal terutama ketika dibom di awal-awal itu kebanyakan adalah filosof. Termasuk ini Mutahari itu ditembak, ya masih muda. Ali Khamenei dia ditembak di awal-awalnya. Ya. Yang muncul pada catatan kaki, jadi yang muncul pada catatan kaki edisi cetak Asfar yang terbaru. Jadi kalau orang beli Asfar yang terbaru dan ada catatan kakinya itu Tabatabai punya. Ya. Ditulis dengan merujuk pada syarah-syarah terdahulu. Jadi merujuk kepada syarahnya Zunusi, syarahnya Sabsiwari atau ini Sabsiwari tadi. Ya. Jadi merujuk ke sana. Jadi syarah daripada Taba-Taba ini adalah ditulis sebagai catatan kaki edisi cetak Asfar terbaru. Ditulis dengan merujuk kepada syarah-syarah terdahulu dan berisikan tambahan penting terhadap syarah-syarah yang telah disebutkan sebelumnya terhadap Summa yang luar biasa ini. Ya. Summa di sini karya monumental yang luar biasa ini. Nah, jadi saya kira inilah apa namanya bab ya, ini sudah habis ini. Inilah bab yang terakhir kita, yang bab yang kita bahas ini akhirnya sampai di sini. Dan nanti kita akan pindah lagi ke sini, yaitu yang keempat ini ya. Bab keempat. Ya,
Ini adalah tadinya sebab ketiga. Sekarang kita akan pindah. Jadi tadi itu bab ketiga boleh dikatakan sebagai 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 ringkasan daripada asfar yang ada 4 perjalanan, dan masing-masing perjalanan ada marhala-marhalanya, marhala-marhala, nanti ada bab-babnya lagi, abwabnya, kan begitu tadi. Jadi itu dibahas ya. Supaya kita tahu semacam mapping daripada seluruh buku, layoutnya, kira-kira gitulah. Layout dari buku itu ada 4 buku, ada 4 pembahasan utama yang kemudian ditulis menjadi 9 buku. Ya, jadi masing-masing perjalanan dibagi beberapa tingkatan, dibagi beberapa bagian. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab 4, yaitu sumber-sumber pemikiran dan ajaran Mula Sadra. Ini ingat sumber-sumber. Ya, kalau yang sebelumnya kan itu adalah yang mendahului. Pendahulu pertamanya kan pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelum Mula Sadra, seperti misalnya yang sudah terkenal pada zaman sebelum Mula Sadra, ada seperti Ibnu Sina misalnya, dengan filsafat peripatetiknya, masyaiyahnya. Sebelum Mula Sadra sudah ada misalnya Ibnu Arabi dengan pemikiran mistisismenya, gnostiknya, yang karya-karyanya juga seperti Futuhat Al-Makkiyah. Sudah ada misalnya ahli ilmu kalam seperti misalnya Razi dan dengan Ghazali, itu sudah ada banyaklah. Sebelum itu ada beberapa, dan ada 4 utama, ada 3 utama, yaitu masyaiyahnya Ibnu Sina. Dan ingat, Ibnu Sina juga bukan baru, dia adalah penerus daripada Sokrates ya. Kemudian Isyraqiyah, kan begitu, Isyraqi. Kemudian yang ketiga adalah mistikisme, yaitu Ibnu Arabi ya. Jadi ada 3 besar ya. Bahkan ada beberapa lagi, tapi yang tonggak utamanya pada saat itu ada 3 tersebut ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah pemikir terbesar sebelumnya. Nah, sekarang ini sumber-sumber yang dipakai oleh Mula Sadra. Sebelumnya juga kita sudah bahas tentang sekolah-sekolah, apa itu namanya itu, perjalanan edukasi, perjalanan pendidikan Mula Sadra. Mulai dari Shiraz, kemudian pindah ke Isfahan, kemudian pergi ke Kahak. Yang begitu ke Kahak melakukan perenungan, tinggal semacam mengisolasi diri. Setelah di sana baru kembali lagi ke kampung halamannya, itu di Shiraz, suruh mengajar oleh raja pada saat itu, gubernur pada saat itu. Nah, itu saya kira kita sudah lihat. Nah, sekarang bab 4 ini kita bicara tentang sumber-sumber pemikiran dan ajaran Mula Sadra. Dalam mendiskusikan sumber-sumber, ya, penekanannya sumber-sumber. Jadi dalam mendiskusikan sumber-sumber pemikiran dan ajaran Mula Sadra, adalah penting untuk terlebih dahulu memahami makna kata sumber. Jadi harus kita jelaskan kata sumber di sini, kata buku ini. Ya, harus diberikan penekanan pada apa yang disebut dengan sumber. Pasalnya, di sini kita tidak hanya berhubungan dengan sebab-sebab dan pengaruh-pengaruh sejarah. Jadi bukan hanya sebab-sebab dan pengaruh sejarah, pengaruh pemikiran terdahulu. Begitu pula jangan sampai kita mereduksi visi. Jangan sampai kita menurunkan visi intelektual Mula Sadra, seakan-akan hanya mengumpulkan. Itu tidak begitu maksudnya. Kan banyak pemikir belakangan hanya merupakan pengepul, ya. Mengumpulkan tulisan-tulisan orang terdahulu baru dikasih kata-kata sambung, kurang lebih begitulah ya. Dikasih kata-kata sambung. Ini tidak seperti itu. Ini orisinal. Cuma ada sumber-sumber ya, sumber-sumber yang mempengaruhi, yang menginspirasi, yang menginspire Mula Sadra. Jadi begitu pula jangan sampai kita mereduksi visi intelektual Mula Sadra menjadi hanya sebagai akumulasi sederhana dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya pernah ada. Nah, itu ya, ini harus kita hindari. Jangan sampai mereduksi, ya, jangan sampai kita mereduksi visi intelektual Mula Sadra menjadi hanya sebagai akumulasi sederhana dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya pernah ada. Sampai hanya pengumpul. Mungkin kalau jemaah sekalian biasa membaca buku, rajin baca buku,
itu kelihatan buku itu yang merupakan artikulasi pemikiran daripada penulisnya, dan buku itu hanya merupakan kumpulan bacaan-bacaan penulisnya, dikumpul menurut ini, menurut itu, menurut A, menurut B, baru gitu aja. Terakhir kemudian mana pendapatnya penulisnya? Tidak ada. Ujung-ujungnya kesimpulannya, konklusinya adalah menyatukan semua tadi pendapat A, B, C, D itu. Terus mana dianya? Enggak ada. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang biasa membuat kita, mohon maaf, agak-agak membosankan mengikuti tafsir kalau saya tafsir, karena si ulama yang membacakan tafsir itu hanya mengutip para ahli tafsir, ya kata Suyuti begini, kata Ibnu Katsir begini, kata Razi begini, seperti itu. Jadi mengutip saja. Kata Pak Quraisyah begini, kata Buya Hamka begini. Jadi hanya mengumpulkan saja. Ya menurut saya sih kalau begini nggak perlu. Kenapa? Karena toh kita bisa membaca semuanya. Kita bisa membaca tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, kita bisa baca tafsirnya Pak Quraisyah, kita bisa baca tafsirnya Tabatabai, Al-Mizan, kita bisa baca tafsirnya eh, apa namanya, tafsir yang salaf ataupun yang khalaf, ya. Itu bisa kita baca. Seperti yang belakangan, seperti tafsir Al-Maraghi misalnya, seperti itu. Fidilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, itu kan ada tafsir itu. Ya, jadi Said Kutub ya, Said Kutub punya juga tafsir namanya Fidilalil Quran. Nah, jadi banyaklah tafsir-tafsir yang ditulis. Nah, kalau kita cuma kumpulan-kumpulan, ya hanya membosankan. Ya, harusnya kan memang orisinal diambil dari Al-Quran. Dan itu yang kita coba lakukan di Tadabbur. Bukan berarti kita tidak senang dengan mufassir, itu sama sekali enggak. Artinya bahwa jemaah pendengar bisa baca sendiri langsung. Sekarang gampang diakses kan. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, ya bisa minta Google untuk mentranslate ke dalam bahasa kita. Sekarang sudah gampang sekali. Jadi dengan demikian kita menggunakan pendekatan langsung saja. Jadi kalau mau lihat bagaimana pendapat Tabatabai, ya tinggal baca aja Mizan. Bagaimana pendapat Said Kutub, ya tinggal baca aja Fidilalil Quran. Ya. Bagaimana pendapat Mustafa Al-Maraghi, ya baca aja tafsir Al-Maraghi, itu nama orang, Mustafa Al-Maraghi, ya. Bagaimana tafsirnya Buya Hamka, baca aja tafsir Al-Azhar, seperti itu. Jadi kita sampaikan lagi, jangan sampai kita mereduksi visi intelektual Mullah Sadra menjadi hanya sebagai akumulasi kumpulan sederhana dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya pernah ada. Tidak ada penelitian sejarah yang akan mampu membantu kita. Jadi tidak ada penelitian sejarah yang akan mampu membantu kita untuk menemukan semua sumber pemikirannya. Jadi tidak ada. Coba lihat, tidak ada penelitian sejarah yang mengatakan begini, seorang Said Hussein Nasr. Said Hussein Nasr adalah guru besar filsafat di Eropa, di Amerika. Jadi kita tahu Hussein Nasr ini adalah guru besar filsafat di Amerika. Dia katakan tidak ada penelitian sejarah yang akan mampu membantu kita untuk menemukan semua sumber pemikiran Mullah Sadra di dalam kitab-kitab yang ditulis pada zaman sebut dia. Sehingga tokoh seperti Mullah Sadra tidak dapat dianggap sebagai akibat belaka saja dari sekian banyak sebab sejarah yang mendahulunya. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Mullah Sadra itu adalah anak-anak daripada Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Syuhrawardi, bukan begitu. Nggak bisa dikatakan begitu. Jadi kita katakan dia murid tidak langsung daripada Syuhrawardi, Ibnu Arabi, dan Ibnu Sina. Ya, tidak seperti itu. Tentu saja Mullah Sadra memang telah menyerap ilmu yang dalam dari mata air kearifan Islam. Jadi inilah dia jemaah sekalian perlu kita berikan catatan penting, ya. Bahwa Mullah Sadra itu memang telah menyerap. Jadi Mullah Sadra, ya, telah menyerap ilmu yang dalam dari mata air kearifan Islam dan mengambil hikmah dari tulisan-tulisan para hakim dan filosof sebelum dia, baik dari kalangan Muslim maupun pra-Islam. Nah, coba lihat ini. Kita berikan penekanan di sini.
kalangan Muslim, dan pra-Islam. Nah, karena ini menunjukkan bahwa kita boleh mengambil dari manapun juga. Seorang mula sadren ya. Kata pra-Islam itu ya seperti Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian Plotinus misalnya yang mengajarkan tentang Neoplatonisme dan banyak lagi yang lain. Jadi kita harus tidak boleh berkata oh, saya hanya mau belajar yang Muslim saja. Karena hikmah itu adalah miliknya orang Islam, dimanapun dia temukan, walaupun dia pra-Islam ataupun non-Islam. Jadi baik pra-Islam ataupun non-Islam harus kita ambil. Ya, di mana saja kita temukan ini. Ya. Jadi hikmah itu adalah miliknya orang Islam, maka di mana saja dia menemukannya harus mengambilnya. Jadi inilah yang terjadi di sini. Jadi kata Syekh Nasr, Mullah Sadra memang telah menyerap ilmu yang dalam dari mata air kearifan Islam dan mengambil hikmah dari tulisan-tulisan para hakim, para ahli hikmah, para filosof. Para filosof sebelum dia. Jadi kalau filosof itu biasa seperti Socrates. Dan kalau hakim tadi seperti Ibnu Sina, Syuhrawardi dan Ibnu Arabi dan sebagainya. Itu dengan hakim. Kenapa kalau hakim kan bercorak Islam sebetulnya? Karena hakim ini pernah kita terangkan diambil dari Al-Quran, Al-Hikmah. Kalau filosof dia hanya pemikir saja, tidak terkait dengan agama tertentu. Jadi kita ulangi bahwa Mullah Sadra ini telah menyerap ilmu yang dalam dari mata air kearifan Islam dan mengambil hikmah dari tulisan-tulisan para hakim dan filosof sebelum dia, sebelum Mullah Sadra. Baik dari kalangan Muslim maupun kalangan pemikir filosof pra-Islam. Namun setiap orang akan selalu, jadi kalau pra-Islam kita boleh ambil, berarti pasca juga boleh seperti sekarang. Yang maju ilmunya sekarang misalnya Eropa, Cina, Amerika, ya harusnya kan kita bisa ngambil dari mereka. Selama kita kemudian membawanya ke dalam cahaya Islam, dia memang adalah hikmah, gitu. Jadi, namun setiap orang akan selalu melihat adanya unsur-unsur inspirasi. Nah, tadi kita katakan ada inspiring story. Ya, jadi ada inspirasi dan intuisi di dalam ajaran-ajarannya. Ya. Jadi ada inspirasi dan ada intuisi. Jadi ada inspirasi dan ada intuisi. Inspirasi di sini adalah diterjemahkan dari ilham. Jadi bahasa Inggris ini inspiration dan ini adalah intuition dari kata zauq. Jadi zauq itu orang terasa ini diterjemahkan dari ke dalam bahasa Inggris dengan intuition. Intuisi. Jadi ini lebih kepada rasa, sedangkan ini pada inspirasi. Inspirasi di sini adalah seperti misalnya kita baca buku-buku terdahulu, tapi kemudian kita terinspirasi, bukan mengambil dia, tapi terinspirasi. Dengan membaca dia kita terinspirasi dengan pemikiran lain, itu ilham. Kalau ini intuisi muncul dirasakan akibat daripada mukasyafah di dalam ajaran-ajarannya. Kedua unsur ini yaitu inspirasi dan intuisi, ya. Kedua unsur ini. Jadi kedua unsur ini ya, yaitu inspirasi, ilham, dan intuisi, zauq. Kedua unsur ini atau yang disebut sebab vertikal ya, secara terus-menerus mentransformasikan. Jadi secara terus-menerus mentransformasikan substansi dasar. Terus-menerus mentransformasikan substansi dasar dari pemikiran yang telah diterima oleh hukama, dan filosof sebelumnya menjadi unsur-unsur pandangan metafisik baru. Ingat. Jadi kata-kata inspirasi ini bisa diambil daripada hukama dan filosof sebelumnya, tetapi kemudian diubah ataukah dikonstruksi baru, direkonstruksi menjadi unsur-unsur pandangan metafisik baru terhadap segala sesuatu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita ulangi, kedua unsur ini yaitu inspirasi dan intuisi, ilham dan zauq, secara terus-menerus mentransformasikan substansi dasar dari pemikiran. Ya. Pemikiran yang diterima oleh hukama, dalam hal ini terutama dalam Mullah Sadra, dan filosof sebelumnya, menjadi unsur-unsur pandangan metafisik baru terhadap segala sesuatu. Makanya
Ketika kita bertemu dengan Asfar, membaca Asfar, itu benar-benar baru. Benar-benar baru. Tidak menjiplak apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina, tidak juga menjiplak apa yang disampaikan oleh Syuhrawardi, tidak juga menjiplak apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Seperti itu. Walaupun tadi tiga tokoh utama ini adalah tempat berdirinya, artinya bahwa ini adalah merupakan tonggak utama. Ya, Ibnu Sina dengan masyaiyahnya, kemudian Syuhrawardi dengan isyraqiyahnya, dan kemudian Ibnu Arabi dengan mukasyafahnya, dengan mistisismenya. Nah, gitu. Jadi ini tiga-tiganya tonggak utamanya. Tetapi tidak mencaplok, tidak mencomot begitu saja. Ya. Jadi menjadi inspirasi dan intuisi. Jadi kemudian dirubah menjadi metafisika baru. Jadi ini metafisika baru. Ya. Dirubah menjadi metafisika baru terhadap segala sesuatu. Jadi merubah jadi metafisika baru terhadap segala sesuatu. Metafisika baru terhadap segala sesuatu inilah yang kemudian diberi nama Al-Asfar Al-Arba'ah fil Aqli. Mullah Sadra telah membangun sebuah mazhab intelektual baru. Jadi ingat, Mullah Sadra telah membangun sebuah mazhab intelektual baru. Jadi dengan demikian boleh dikata guru besar metafisika dan hukama, hakim dalam dunia Islam itu dengan adanya Mullah Sadra menjadi 4 ilmu utama yang besar. Yang besar pertama adalah Ibnu Sina dengan masyaiyahnya. Yang besar kedua adalah Syuhrawardi, ya, Syihabuddin Syuhrawardi dengan isyraqiyahnya. Kemudian Ibnu Arabi dengan mukasyafahnya atau mistikismenya tadi. Baru sekarang muncul satu lagi, yaitu Mullah Sadra dengan Asfar Al-Arba'ahnya, Al-Asfarnya, seperti itu, atau Asfarnya. Nah, jadi atau kebiasaan disebut dengan hikmah muta'aliyahnya, muta'aliyah. Ya. Jadi ini adalah menjadi metafisika baru terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi Mullah Sadra telah membangun sebuah mazhab intelektual baru di dalam Islam yang menunjukkan bahwa dia mampu membuka sebuah perspektif baru. Ya. Jadi ini kata siapa? Kata Said Tabatabai. Maaf, kata Said Hussein Nasr. Ya. Jadi Mullah Sadra telah membangun sebuah, ini kata-kata ini bagus. Karena ini kan penilaian dari seorang guru besar filsafat Barat ini. Maksudnya di Barat dia mengajarnya. Mullah Sadra telah membangun sebuah mazhab intelektual baru di dalam Islam yang menunjukkan bahwa dia mampu membuka sebuah perspektif baru. Nah, jemaah sekalian, Mullah Sadra ini kalau begitu apa? Ini adalah kekayaan kita namanya. Ini adalah termasuk kekayaan khazanah intelektual Islam. Nah, kalau kita menyerap saja khazanah intelektual Islam kita tidak mampu, ya bagaimana tadi yang pra-Islam ataukah yang di luar Islam? Seperti yang sekarang berada di Eropa, berada sekarang di Cina, bagaimana kita bisa menyerap mereka kalau dari dalam kita sendiri tidak mampu? Nah, bisa kita katakan bahwa ketika kita tidak mampu sendiri, ketika kita tidak mampu mengambil atau mengakumulasi yang merupakan khazanah intelektual Islam yang luar biasa ini, kalau kita tidak mampu, ya berarti kita memang sudah kehilangan namanya spirit intelektualnya, kita sudah kehilangan kalau istilah lainnya kita kehilangan semangat intelektual. Kita ini telah mati secara intelektual. Nah, kalau kita mati secara intelektual dan spiritual, lalu apa sih sebetulnya yang kita perjuangkan? Ini masalahnya. Akhirnya nanti jatuhlah Syiah atau Ahlul Bait itu hanya sekedar itu saja kegiatannya yang rutin ritual tadi. Yang mohon maaf itu hanya kepentingan pribadi semuanya. Kita berziarah itu kan kepentingan pribadi kita. Kita berdoa untuk siapa? Kan untuk kepentingan pribadi kita, misalnya kebanyakan begitu. Ini tidak menjadi semacam mazhab sosial, tidak menjadi pembebas. Padahal ingat, mazhab Ahlul Bait itu sebenarnya mazhab pembebas. Ya. Kalau menggunakan bahasa Amerika Latin adalah teologi pembebasan sebetulnya. Membebaskan apa? Dari pernah lihatlah sekarang. Ya siapa yang berani mempertaruhkan nyawa dan hartanya, waktunya untuk membela Palestina kalau bukan orang-orang Ahlul Bait Syiah. Nah, itu artinya apa? Dia masa pembebasan. Mereka sekarang berdiri di garda terdepan yang disebut dengan Al-Muqawamah. Ya. Poros Muqawamah. Axis of Resistance. Nah, siapa yang berdiri di sana? Ya.
Hizbullah itu Syiah, kemudian Houthi atau Ansarullah itu adalah Syiah, dan sebagainya. Iran apalagi. Nah, itu sebabnya mungkin jemaah sekalian baca berita terakhir kemarin, Yahya Sinwar menyampaikan surat kepada Syed Hasan Nasrallah, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Hizbullah dan saudara-saudara Ahlul Bait selama ini yang membantu mereka luar biasa. Kenapa? Ya karena memang ini adalah mazhab pembebas namanya, teologi pembebasan. Jadi kalau kamu berhenti hanya untuk sekedar berduka kata syariati, terus apa yang harus kita bebaskan? Kita hanya menjadi Syiah Kufa namanya. Syiah Kufa itu ketika tidak ada tekanan ya masih berbaiat, tapi begitu ada tekanan pada bersembunyi semuanya. Kenapa? Karena hanya untuk kepentingan pribadi mereka, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sering menyampaikan ini ya karena kita ingin bagaimana caranya Al-Bait kita ini menjadi pembebas. Karena inilah yang disebut dengan mazhab intelektual baru yang diperjuangkan oleh Mullah Sadra. Mazhab intelektual baru ini sebetulnya aslinya bukan baru. Kalau ditanya Imam Khomeini, ini bukan revolusi saya, ini adalah revolusi Imam Hussein di Karbala. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Karbala menunjukkan bahwa mazhab Ahlul Bait itu adalah mazhab pembebas, ya. Anti terhadap penindasan. Nah itu dia. Jadi anti perlawanan terhadap penindasan. Tetapi karena mazhab pemikiran yang telah dibangunnya adalah sebuah teosofi tradisional dan bukan kreasi yang sifatnya individual. Jadi ingat, jadi kita ulangi lagi ini. Mazhab pemikiran yang telah dibangunnya, dibangun oleh Mullah Sadra, adalah sebuah teosofi tradisional. Ya, teosofi itu hikmah ya. Ya, al-hikmah, ingat al-hikmah al-muta'aliyah, teosofi transendental. Ya. Teosofi tradisional dan bukan kreasi yang sifatnya individual. Ya, jadi bukan kreasi yang sifatnya individual. Maka secara esensial bisa juga dikatakan bahwa Mullah Sadra menyampaikan kembali, reiterate, ya, kebenaran universal yang sama dengan apa yang telah diformulasikan oleh hukama sebelum dia dalam bentuk yang berbeda. Ya, itu dia. Jadi mengungkapkan dengan cara lain apa yang sudah dipikirkan, direnungkan oleh para hukama sebelum dia ini, hukama sebelum dia. Ini hukama sebelum dia, sebelum Mullah Sadra, dalam bentuk yang berbeda. Teosofi transenden adalah terjemahan dari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Teosofi transenden ya, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ya aspar itu, karena kan apa namanya, judulnya kan panjang, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah Al-Aqliyah. Ya. Teosofi transenden Mullah Sadra memang merupakan bentuk lain dari filosofia perennis. Ya, perennis itu perennial yang sifatnya universal. Ya, perennis itu adalah substansi spiritual yang ada pada semua agama-agama. Ya, yaitu ingin menyatu dengan, ingin kembali kepada sumber primordial. Itu namanya perennial. Perennis. Jadi filosofia perennis namanya. Ya. Jadi itulah yang direnungkan oleh para filosof terdahulu, namanya filosofia perennis. Ya. Jadi pada filosofia perennis ini menyatukan seluruh pemikir, apapun latar belakang agama dan masanya, termasuk yang pra-Islam. Ya, yang direnungkan oleh Socrates itu yang direnungkan oleh Plato. Yang direnungkan oleh Plato itu yang direnungkan oleh Aristoteles. Yang direnungkan Aristoteles itu yang direnungkan oleh Plotinus. Yang direnungkan Plotinus itu yang direnungkan nanti oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, dan sebagainya. Tetapi dengan cara yang berbeda. Ingat, dengan cara berbeda. Cara yang berbeda itulah yang menyebabkan corak pemikiran itu berbeda-beda juga. Makanya tadi dikatakan tadi ini dalam bentuk yang berbeda. Jadi dalam bentuk yang berbeda tadi di sini. Jadi renungannya sama sih sebetulnya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Teosofi transenden, Mullah Sadra atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mullah Sadra memang merupakan bentuk lain dari filosofia perennis. Tetapi ia lebih kaya, ingat ini. Ia lebih kaya. Jadi hikmah muta'aliyah ini lebih kaya. Ya. Kenapa lebih kaya? Karena merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional. Semua ilmu tradisional di dalamnya. Ya fikihnya, ya Al-Qur'annya, ya hadisnya, semuanya ada. Ya.
Jadi merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional yang kalau yang kalau disimpulkan dua tadi, akliyah dan nakliyah, akli dan nakli. Yang masuk nakli itu seperti ilmu hadis, ilmu apalagi ilmu Al-Quran, baca Al-Quran maksudnya itu akli, nakli namanya. Karena Al-Quran kan harus dikutip seperti surat ini, ayat ini itu namanya nakli. Kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, nakli itu nukilan, ya, dinukil. Kita tinggal mengutip, dikutip saja. Itu namanya nakliyah. Itu adalah ilmu nakli, terutama dua hal itu, Al-Quran dan hadis. Nanti turun menjadi misalnya fikih, ya, yang dibahas oleh para ulama. Bagi kita yang bukan mujtahid, ya kita harus mengutip saja. Berbicara tentang jenis makanan, ya kita tinggal mengutip dari para fatwa, para marja besar, ya gitu. Kita belum sampai untuk melakukan ijtihad. Kita belum mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, kita belum sampai ke sana. Nah, jadi itu harus dinukil namanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua, yaitu akli dan nakli. Jadi kita ulangi lagi, teosofi transenden mula sadra memang merupakan bentuk lain dari filosofi akademis. Tetapi ia lebih kaya, jadi ia lebih kaya karena merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional. Jadi karena merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional. Dengan demikian, jelas bahwa pasti ada adaptasi dan kesamaan dengan sumber-sumber yang lebih awal. Ya, pasti ada. Kenapa? Ya karena ada Islam tradisional di sini. Ya. Karena memang tujuan dasar tradisi itu pasti sama. Ya. Akan tetapi, di samping adaptasi itu juga akan selalu ada penciptaan baru. Recreation, penciptaan baru. Maksudnya ada inspirasi baru, ada ilham baru. Dan perubahan, ada transmutation. Dengan apa? Dengan zaman. Zaman di sini waktu dan pemikiran yang ada, khasanah pengetahuan yang ada pada saat itu. Contohnya saya, seandainya misalnya Mullah Sadra hidup sekarang, ya pasti akan juga merujuk kepada temuan-temuan modern seperti apa yang disebut dengan Big Bang, apa yang disebut dengan expanding universe, apa yang disebut misalnya dengan AI, artificial intelligence, pasti merujuk. Kenapa? Ya karena selalu ada penciptaan baru sesuai dengan perubahan yang ada. Ya, pasti terjadi transmutasi namanya. Ya. Mutasi antar berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang menjadikan gagasan-gagasan sebelumnya tampil di dalam cahaya baru. Contohnya misalnya Ibnu Sina. Kalau kita baca Ibnu Sina tentang tingkatan-tingkatan akal, itu kan sampai akal ke-10. Oh, kenapa cuma sampai akal ke-10? Ya karena itu dia bertransmutasi atau beradaptasi dengan pemikiran Ptolemeus pada saat itu. Karena kosmologi Ptolemeus itu mengatakan itu alam itu 10 tingkatan. Ya. Kemudian digunakan oleh oleh Ibnu Sina dengan tingkatan-tingkatan akal itu, akal pertama dan seterusnya sampai akal ke-10. Sekarang tentu itu tidak begitu relevan lagi karena apa yang dikatakan Ptolemeus sekarang sudah mulai digugurkan oleh kosmologi modern. Nah, seperti itu. Jadi kita ulangi lagi, jadi akan tetapi di samping adaptasi itu juga akan selalu ada penciptaan baru. Recreation dan perubahan ataukah transmutasi yang menjadikan gagasan-gagasan sebelumnya tampil di dalam cahaya yang baru. Tentu saja cahaya ini tidak datang dengan mudah. Ya, tentu saja cahaya ini tidak datang dengan mudah, hanya dengan meminjam muatan karya-karya sebelumnya. Tetapi ia merupakan hasil iluminasi wujud. Hasil iluminasi. Nah, kata-kata iluminasi di sini kan adalah dari Syurawardi, Syihabuddin Syurawardi. Syurawardi kan itu isyraq itu iluminasi. Merupakan hasil iluminasi wujud. Ya, iluminasi itu adalah pergerakan cahaya yang semakin lama semakin redup, maka disebut dengan disebut dengan perubahan wujud dari satu keadaan yang berikutnya. Ya. Bahasanya Mullah Sadra tashkik al wujud, gradasi wujud. Jadi gradasi itu semakin ke bawah semakin redup, itu gradasi. Seperti cahaya.
cahaya itu bergradasi dari pusatnya ke jauh itu semakin redup, semakin lemah. Jadi iluminasi itu semakin jauh dari pusat semakin melemah. Ya. Tingkat terangnya semakin berkurang. Jadi ia merupakan hasil iluminasi wujud. Wujud itu adalah being. Adalah being. Wujud. Ada, kalau kita biasa artikan dengan ada. Dan akal mula sadra sendiri yang berpadu dengan ilham yang diterima dari. Jadi ini kata-kata ini. Jadi mula sadra menggunakan akal juga. Ini ingat. Tadi disebut pendekatannya tadi akliyah. Nah, tetapi berpadu dengan apa? Ilham yang diterima dari langit. Ya, yakni ilham yang dalam pandang mula sadra datang dari arasy Allah, arsy. Dari arasy. Ya. Nah, jadi seperti itu Mas Kaiser berbahagia. Jadi apa namanya? Jadi kurang lebih inilah apa namanya ya, penjelasan pertama atau paragraf pertama daripada bab ini. Itu sumber-sumber pemikiran dan ajaran mula sadra. Nah, kan kita lihat sudah semakin menarik Mas kalian ya. Semakin kita lihat bagaimana mula sadra menjadi mula sadra dengan karya apa namanya? Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya ini yang disebut dengan Asfar ini. Ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia dipengaruhi sebelumnya, tetapi tetap dia bertumpu pada inspirasi dan ilham. Apa inspirasi dan zauq, ya, ilham dan zauq. Ya. Jadi kata-kata ilham itu ya ilham itu yang ingat terinspirasi, terilhami. Jadi kata-kata ilham itu kan kalau dia misalnya terilham kan ada sumber ilham. Ya. Nah, kalau intuisi kan dia merasakan, kalau ilham ini kan masih ada jaraknya. Kalau intuisi itu kan zauq yang dirasakan, jadi pengalaman, experience dia, spiritual experience, pengalaman spiritual. Ya. Kalau inspirasi ini adalah misalnya membaca pengalamannya Syuhrawardi, nah terinspirasi. Membaca pengalamannya para nabi, terinspirasi. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara inspirasi dengan intuisi. Kalau ini adalah pengalaman langsung, sedangkan ini adalah terinspirasi dari pengalaman yang dirasakan oleh para hakim atau hukama sebelumnya atau yang lain. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, paling tidak bab pertama paragraf-paragraf pertama dari sumber-sumber pemikiran dan ajaran mula sadra. Ya, itu baru awalnya, ini panjang ke bawah. Ini masih panjang ke bawah ini ya. Jadi tapi itu sudah bisa memberikan sedikit kepada kita. Jemaah sekalian, walaupun mungkin agak-agak berat, tapi harusnya kita belajar supaya kita ini membuktikan bahwa kita ini bukan orang yang sudah mati secara intelektual. Kita sudah bahas di dalam tadabbur kita bahwa para nabi itu adalah orang yang jiwanya selalu terbangun walaupun tubuhnya tertidur. Makanya diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bisa melihat dalam tidurnya. Inni arafil manam. Itu kata-kata inni arafil manam, menarik kata-kata itu. Saya melihat di dalam tidur. Bayangkan, dia tidur, tubuhnya tidur. Anam itu artinya tubuhnya tidur, tapi dia bisa melihat. Dia bisa berkomunikasi dengan pusat alam semesta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang menyebabkan apa mereka menjadi insan suci seperti itu. Sedangkan kita ini kan tubuhnya masih hidup, tapi terkadang jiwanya sudah mati. Ya, tubuhnya terjaga, tapi jiwanya tidur terus. Nah, kita berharap jangan sampai kita menjadi pecinta keluarga Nabi seperti itu. Akhirnya kemudian ya mohon maaf, akhirnya sama saja dengan yang lain juga, yaitu pasif, hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya saja, hanya untuk dirinya sendiri. Padahal sebetulnya bukan untuk itu Islam datang. Islam datang adalah rahmatan lil alamin. Cuma memang kita mulai dari diri kita. Apa dari diri kita? Yaitu ma'rifat. Itu lagi-lagi ma'rifat, bukan hal-hal yang sifatnya subjektif, tapi ma'rifat. Mengenal apa itu diri manusia, apa itu nafs. Mengenal nafs itu adalah mengenal diri manusia secara keseluruhan. Karena semua orang awalnya sama punya nafs. Dan ternyata nafs itu sumbernya sama, yaitu dari Allah SWT, sehingga dikatakan man arafa nafsahu, maka arafa rabbah. Jadi sampai di sini mas sekalian pembahasan kita pada petang hari ini adalah tanggal berapa ini? Tanggal 14 ya. 14 September ya. Tanpa terasa sudah pertengahan September 24. Jadi beginilah kehidupan kita terus-menerus berputar dan pada akhirnya suatu saat kita akan sampai pada hari Sabtu terakhir atau hari Ahad terakhir atau hari Senin terakhir
atau hari Selasa terakhir dan seterusnya. Kenapa? Semuanya berputar-berputar dan pada akhirnya kita akan sampai pada putaran terakhir bagi diri kita. Orang lain masih berlangsung, tapi kita akan sampai pada putaran terakhir kehidupan kita. Dan dalam rangka mencapai putaran terakhir itulah kita butuh menyempurnakan jiwa kita agar ketika jiwa kita meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan egoistik dan kekanak-kanakan, tidak egoistik dan tidak infantilis, ya, tidak childish, tapi benar-benar meninggalkannya dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Sadra, dalam keadaan penuh kearifan hikmah. Karena itulah merupakan tujuan pengutusan para nabi. Tujuan diutusnya para nabi adalah yatlu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan siapa saya diberikan hikmah, dia diberikan kebajikan yang sangat-sangat banyak. Yu'til hikmata mayasya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Inilah yang dicapai oleh orang seperti Luqman, sehingga walaupun tidak pernah disebutkan sebagai nabi dan rasul, dan satu-satunya namanya muncul adalah dalam surat Luqman, nggak ada di tempat lain, adalah karena disebutkan dia diberikan kepadanya hikmah. Ya. Walaqad atayna Luqmana al hikmah. Jadi kata Luqman dalam Al-Quran itu cuma ada dalam surat Luqman, dan dikatakan laqad atayna Luqmana al hikmah. Jadi disebutkan kalimat itu pendek, tetapi memberikan informasi yang sangat penting bagi kita bahwa Luqman yang merupakan manusia, bukan nabi, bukan rasul, tetapi diabadikan dalam Al-Quran karena hikmah. Kalau Luqman saja diberikan hikmah, bagaimana dengan para imam, para wali-wali Allah yang merupakan penerus daripada risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Luqman saja diabadikan. Berarti yang lain lagi lebih tinggi lagi, cuma tidak ada lagi Al-Quran setelah Al-Quran kita, maka tidak mungkin kita temukan namanya di dalamnya. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. So bermakna pesuluk yang menelusuri secara berterusan 4 nalar yang kita cantumkan daripada kelas tafsir itu antara dahulu kita, yakni Muluki, Malakuti, Jabaruti dan Lahud. Ini akan membuat terbuka kembalinya seluasnya pandangan mendalam mata batin yang tak terbatas tadi, sehingga seorang pesuluk tadi akan melihat kembali apa yang tertabir selama ini tentang hakikat dan realitasnya. Dan ini yang termaktub di dalam kisah ringkas persis Nabi Musa bila sampai di makam diperlihatkan cebisan cahaya tadi, maka beliau pingsan. Zahirnya, tapi hakikatnya beliau dipertemukan. Beri pencerahan tentang bab ini, barakallahu fiikum. Baik, terasa Pak Jamal. Jadi kita sampaikan dulu 4 tingkatan ini. Jadi 4 alam dan 4 nalar, ya, dia berbeda sedikit. Kalau 4 alam itu adalah yang pertama, yang paling di bawah namanya alam mulki, alam mulk. Kemudian yang kedua adalah alam malakut. Kemudian yang ketiga adalah alam jabarut. Yang keempat adalah alam lahut. Ya. Ini yang paling tinggi di bawah ini, ya. Kemudian kalau nalar, yang paling di bawah ya adalah nalar bayani. Yang kedua adalah nalar jadali. Yang ketiga nalar burhani. Yang keempat adalah nalar irfani. Ya, di sini. 4. Jadi boleh dikatakan bahwa
mereka yang mencapai derajat ini ya bayani, yang masih di sini. Yang di sini jadali, yang di sini burhani, yang di sini adalah irfani. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi bisa kita samakan seperti itu. Yang biasa kita sebut ini bayani ini adalah awam. Ini nalarnya orang awam di sini. Ya. Ingat kata awam bukan berarti bodoh. Yang awam itu ya tidak mendalam. Pembahasan kita tidak mendalam, itu awam. Ya, di kalangan orang yang mencapai nalar irfani bisa turun di sini. Tetapi orang di sini tidak bisa naik ke sini kecuali kalau dia bersungguh-sungguh bermujahadah menempuh suluk ya gitu. Jadi ini adalah awam. Yang kedua jadali di sini adalah para ilmuwan. Ilmuwan itu seperti saintis ya. Kemudian saintis itu seperti ahli fisika, kimia dan sebagainya. Burhani di sini adalah para filosof ya. Filosof. Yang keempat adalah irfani. Ini adalah para nabi dan rasul ya. Insan kamil di sinilah kita sebut saja di sini adalah nabi ya, dan para wali ya. Nah, kita bisa masuk ke sini walaupun belum sempurna ya. Jadi kita tujuannya belajar irfan agar kita masuk di sini walaupun tentu tidak akan sesempurna nabi, wali dan para imam, tapi kita harus masuk di sini irfani ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai makanya ini adalah alamnya Tuhan ini adalah kita sebut di sini adalah alam materi ya, kita pakai nama lainnya fisik ya, alam fisik. Ini adalah metafisik ya. Dan di sini adalah alam nur cahaya ya. Kemudian di sini adalah alam ilahi ya. Wilayah Tuhan. Kalau kita sampai di sini adalah kita hilang. Tidak boleh ada dualitas di sini. Jadi kalau di sini tidak ada dualitas. Kalau di sini masih bisa. Kalau di sini nggak ada dualitas. Nggak ada duality, nggak ada dual di sini. Yang ada hanya satu saja. Sini adalah alam wahdah, alam kesatuan. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Dan Allah berkata kepadanya, ya kalau kamu tidak bisa melihat saya, kamu lihatlah gunung itu, unzur al-jabal, perhatikanlah gunung itu. Kalau kamu lihat gunung itu masih tetap di tempatnya, ya kalau melihat gunung itu tetap di tempatnya, berarti kamu lihat saya. Tapi kalau tidak, berarti kamu tidak bisa melihat. Artinya apa? Bahwa kita harus keluar dari alam berubah. Itu kan tetap kan berarti tidak berubah lagi. Kalau kamu lihat ya tetap kamu lihat saya. Tapi kalau kamu tetap melihatnya berubah tidak bisa. Ya. Dan ternyata begitu dia melihat ke gunung itu dan ternyata gunung itu dilihat tetap. Ya ketika Allah memancarkan cahaya padanya, cahaya ilahi. Nah begitu dia pingsan, apa artinya pingsan di sini? Dia hilang, dia fana. Gitu. Jadi kita akan fana. Nah, itu ketika Tuhan mentajalikan. Jadi kalau kita melihat semuanya ini sebagai tajalli Tuhan, kan berarti semuanya menjadi tetap. Apa artinya apa tetap ya? Semuanya adalah dia. Tidak ada lagi selain dia. Jadi ketika kita melihat gunung, bukan gunung yang kita saksikan, dia. Karena kalau kita masih melihat berubah, berarti gunung. Karena Tuhan itu tidak berubah. Ingat. Tuhan itu adalah baqa, kekal. Nah, seperti itu. Nah, dikatakanlah, kuluman alaihafan. Semuanya harus fana. Jadi, begitu kita melihat sesuatu tidak berubah, yang kita lihat hakikatnya Tuhan. Nah, maka yang terjadi apa? Kita fana, pingsan di situ. Nah, seperti Nabi Musa. Nah, jadi apa artinya pingsan? Kita keluar dari alam mulki ini. Kita keluar daripada alam malakuti ini, alam jabaruti, dan kita hanya ada di sana saja. Ini yang disebut dengan fana di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu aja Mas. Untuk mencapai itu ya berat. Tetapi ada karena Al-Quran menceritakannya dan ada namanya Nabi. Kalau seandainya tidak ada Nabi, mungkin kita tidak percaya. Apa iya bisa kita ke sana? Tapi faktanya ada Nabi. Ya, faktanya ada kitab suci. Dan kitab suci bercerita tentang itu. Jadi kita percaya ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Kan memang ada orang, ada manusia mencapai derajat itu. Dalam case cerita tadi ada Nabi Musa. Jadi artinya apa? Ada orang, ada person, ada individu yang mencapai grade, tingkatan atau level itu. Ya.
Dan kalau ada orang bisa mencapai level atau grade itu, berarti kita bisa menyusul dari belakang. Apakah kita mencapainya? Tuhan tidak menuntut kita untuk mencapainya. Yang dituntut Tuhan apa? Bersungguh-sungguh untuk ke situ. Yang dituntut Tuhan adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu artinya apa? Menempuh suluk jalan dengan siratal mustaqim. Jadi yang Allah tuntut dari kita adalah mujahadah. Ya, liya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang Allah ingin tahu adalah sungguh-sungguh dan sabar untuk menuju ke sana, bukan end result-nya, bukan hasil akhirnya yang Allah ingin lihat, tetapi mujahadah dan kesabaran. Ya, itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom. Baik, kita pergi ke chatroom dulu. Nah, ini dari Pak Burhan. Pak Burhan ini sudah langsung sampai pada level nalar yang ketiga, nalar burhani. Apakah yang unik dari Mula Sadra? Apakah Mula Sadra ini dia mendefinisikan lagi sesuatu ilmu sebelumnya, yaitu dari filosof sebelumnya. Yang khas dari Mula Sadra itu menjelaskan kepada kita tentang bahwa segala sesuatunya adalah satu, yaitu wujud ada. Jadi sebetulnya kalau kita simplify, kita sederhanakan, maka sebetulnya yang unik daripada Mula Sadra itu adalah dia menjelaskan kepada kita bahwa ada satu kata yang sangat penting direnungkan, yaitu kata ada. Ya. Menurut saya menarik ini bahasa Melayu, karena di bahasa Melayu itu kata ada digunakan wujud. Jadi kan menjadi bahasa Melayu itu wujud. Ya. Kalau di Indonesia itu kata wujud tidak begitu terkenal, yang ada kata ada. Nah itu dia perbedaannya sedikit. Jadi kalau kita biasa ke Malaysia atau ke Singapura, ikhwan kita di sana selalu mengatakan wujud. Ya, jadi artinya kata ada itu lebih banyak menggunakan kata wujud. Dan itu digunakan oleh Mula Sadra. Makanya kan pemikiran Mula Sadra, inti pemikiran Mula Sadra dari 9 jilid itu bisa disimpulkan dengan satu kata, yaitu asalatul wujud, yaitu prinsipalitas wujud, the principle of being, ya, the principle of wujud, kira-kira gitulah. Bahwa yang paling penting, yang paling prinsip itu adalah wujud, kata ada. Ya. Jadi, cuma ini perlu direnungkan, perlu kita mengasah zauq kita, mukasyafah kita. Apa itu kata ada? Coba kita renungkan, apa itu kata ada, wujud. Coba. Nah, itu yang dibawa oleh Sadar, dan itu yang dibahas panjang lebar. Jadi kalau ditanyakan sama Burhan, apa yang unik daripada Mula Sadra? Jawabannya adalah menyingkap rahasia satu kata, yaitu wujud. Ya. Ada, being. Ya, yang disebut dengan bahasa Inggris, bahasa Arab itu adalah asalatul wujud, ataukah the principality of being, ya, prinsipalitas daripada wujud. Dan itu tidak dibahas sebelumnya, karena sebelumnya itu yang ada mengatakan bahwa yang utama itu bukan wujud tetapi esensi, mahia, seperti itu. Data yang mengatakan bukan asalatul mahia tetapi asalatul wujud. Ya. Nah, inilah unik daripada Mula Sadra. Dan untuk mencapai derajat itulah, atau orang mencapai derajat itulah yang disebut dengan al-hikmah al-muta'aliyah, mencapai hikmah yang paling tinggi, teosofi paling tinggi, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak mas sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk membukakan kepada kita pintu-pintu hati kita mencapai derajat mukasyafah dan musyahadah, agar kita bisa selalu menerima ilham dan zauq seperti yang dikatakan tadi Mula Sadra. Terima kasih banyak. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.